Jadi di rumus Excel ini biasa yang kita gunakan itu yang akan kita bahas kali ini ada 3. Yang pertama itu sum, yang kedua itu sum if, yang ketiga itu sum ifs pakai s. Jadi ada sum if dan sum ifs. Nah, perbedaan antara ketiga ini apa sih sebenarnya? Kita bisa lihat kalau sum ini, rumus ini atau fungsi ini digunakan untuk menjumlahkan nilai tanpa kriteria atau syarat. Kalau sum if, rumus ini digunakan untuk menjumlahkan nilai dengan satu kriteria atau syarat. Jadi cuma satu kriteria atau syarat saja, tidak lebih. Nah, sedangkan sum if ini biasanya ada, ini kan ada s-nya nih. Nah, biasanya kalau ada s-nya itu lebih banyak. Jadi sum if digunakan untuk menjumlahkan nilai yang membutuhkan, menjumlahkan nilai-nilai yang membutuhkan lebih dari satu kriteria atau satu syarat. Itu jadi menggunakan sum if. Nah, ini perbedaan di antara ketiganya. Oke, kita langsung aja. Di sini ada data-data penjualan dari sebuah toko yang bernama Antipatah Sale. Nggak ada tambahan hatinya ya, jadi bukan Antipatah Hati Sale, tapi Antipatah Sale. Nah, ini filosofis banget kayaknya yang buat tokonya nih. Di bulan Desember 2020, ini hanya sebagai contoh, ada dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 datanya. Ini ada nama barangnya berupa handphone. Jelas bahwa di sini toko Antipatah Sale ini menjual handphone, bukan menjual barang lainnya. Di sini juga ada harga satuannya masing-masing. Terus ada terjual di tanggal 1, misalkan ada Redmi Note 4, harga satuannya 1.100.000 misalkan, ini terjual 1, berarti harganya 1.100.000. Nah, tanggal 1 juga ada iPhone 12 Pro dengan harga satuannya 25 juta, terjual 2 berarti 50 juta. Nah, gitu. Jadi di sini ini data ini semata-mata hanya contoh saja, bukan realnya, bukan kenyataannya. Karena nama toko ini atau keberadaan toko ini juga agak disangsikan keberadaannya gitu. Ya. Oke, kita langsung aja di sini membahas ketiga fungsi dari yang ada di Excel ini. Yang pertama adalah sum. Sum ini rumus yang digunakan untuk menjumlahkan nilai tanpa kriteria atau syarat. Gitu. Jadi kalau cara sederhananya, cara manualnya juga bisa. Kalau ini kan rumus-rumus ini digunakan atau diadakan oleh Excel untuk membantu kita mempersingkat waktu, juga menyederhanakan pekerjaan. Gimana kalau nggak ada rumus-rumus ini? Agak repot. Contohnya gimana? Kita akan menjumlahkan nilai-nilai ini misalkan. Berarti kita harus menjumlahkan secara manual. Misalkan 1 ditambah ini terus sampai data itu habis. Sampai ke bawah misalkan. Nah, kebayang nggak berapa lama kita akan mengerjakan data ini? Kalau ini cuma sedikit ya oke-oke aja, tapi kalau datanya banyak, ribuan, ratusan, nah butuh waktu berapa lama gitu. Nah, makanya dengan Excel ini membantu kita, dengan rumus-rumus ini membantu kita untuk mempercepat waktu gitu. Oke, di sini kita ambil contoh langsung. Misalkan kita ingin mengetahui total barang terjual di tanggal 1 sampai dengan 5. Jadi total barang yang terjual ini dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Nah, tadi kan bisa secara manualnya tinggal dijumlahkan gitu kan. Nah, sekarang kita pakai cara rumusnya biar gampang tuh kayak gimana. Mudah saja, kita tinggal langsung masuk ke rumusnya. Di sini ada, atau dari sini. Ini ada insert function. Kita klik aja. Lalu pilih, cari di sini yang misalkan sum itu ada di sini, kita klik. Nah, di sini ada number 1. Jadi ini kita isi dengan data yang yang akan kita jumlahkan. Nah, misalkan kita ingin menjumlahkan di sini total barang terjual di tanggal 1 sampai dengan tanggal 5. Ya, berarti dari tanggal 1 ini sampai dengan tanggal 5 kita drag, lalu kita enter. Oke, nah ini langsung ketemu nilainya 31. Jadi cukup cepat dengan menggunakan fungsi-fungsi ini. Oke, lanjut ke contoh yang kedua. Ini kita ingin tahu harga penjualan di tanggal 1 sampai dengan tanggal 5. Nah, kalau yang pertama tadi berapa jumlah yang terjual, kalau ini total penjualan. Nah, ini caranya masih sama. Kita masuk lagi ke formula insert function sum.
lalu kita drag yang ingin kita jumlahkan, lalu enter, maka akan keluar data yang diinginkan. Nah, ini dalam nggak lebih dari 1 menit lah bisa keluar gitu ya. Kalau pakai data manual mungkin lebih dari 1 menit gitu. Jadi ini mempersingkat waktu sekali. Oke, nih sum cukup mudah. Oke, habis dari sum kita lari ke sum ifs. Nah, sum if ini adalah rumus yang digunakan untuk menjumlahkan nilai dengan satu kriteria atau syarat. Gitu. Kita langsung ambil contohnya ya. Nah, contohnya ini kita ambil ingin mengetahui jumlah iPhone 12 Pro Max terjual di tanggal 1 sampai dengan tanggal 25. Ingin mengetahui jumlah handphone yang terjual, jumlah iPhone 12 Pro Max yang terjual di tanggal 1 sampai dengan tanggal 5. Sekali lagi dengan cara manual juga bisa dengan kita menjumlahkan langsung. Ini ditambah ini. Nah, langsung dapat hasilnya 4. Nah, sekali lagi juga kalau menggunakan data manual ini dengan data yang dibutuhkan atau yang ingin diolahnya banyak, itu akan repot. Dengan menggunakan rumus sum ifs, kita masuk ke formula lagi, lalu insert function. Kita klik 2 kali di sum ifs. Nah, di sini ada sum range dan kriteria range. Untuk sum range kita isi dengan kolom yang akan dijumlahkan. Kalau 1 sampai tanggal 5 berarti segini. Kalau 1 sampai tanggal 1 ya nanti terus sampai tanggal 31. Kita kunci dulu F4. Lalu kriteria range-nya. Kriterianya itu adalah iPhone 12 Pro Max. Nah, wilayahnya ada di mana? Ada di sini berarti. Kita drag lagi sampai tanggal 5. Kriteria yang dibutuhkannya adalah apa? iPhone 12 Pro Max. Nah, jadi iPhone 12 Pro Max kita klik, kita kunci biar nggak kemana-mana. Setelah itu tinggal langsung oke. Nah, sama kan, didapatkan hasilnya 4 gitu. Ini untuk mengetahui jumlah iPhone yang terjual. Lalu contoh keduanya, total harga penjualan Vivo Y1s. Ini juga sama nih, kita ambil di tanggal 1 sampai dengan 5. Caranya pun masih sama dengan yang sebelumnya, dengan cara sum if yang jumlah iPhone 12 Pro Max ini bersama. Kita masuk ke formula, lalu insert function, sum if lagi, sum range-nya yang mau dijumlahkan berapa, yang mana, ini jumlahnya, lalu kriterianya ada di mana tadi, Vivo Y1s ada di sini, kriterianya apa, yang dicari adalah Vivo Y1s. Nah, kita klik aja, lalu kita kunci. Ini juga kita boleh kunci, boleh enggak. Kalau memang datanya hanya segitu ya kita nggak usah kunci lah ya. Langsung oke. Akan muncul nilainya langsung 8 juta. Nah, ini bisa tahu langsung harga penjualan Vivo Y1s di tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 itu sebesar 8 juta. Oke, ini sum if udah, tinggal sum ifs yang terakhir. Untuk sum ifs ini mirip dengan sum if, hanya saja membutuhkan banyak kriteria, lebih dari satu kriteria. Sebagai contoh, kita ingin mengetahui jumlah Redmi Note terjual di tanggal 4. Nah, jadi kita pengen tahu nih jumlah Redmi Note yang terjual di tanggal 4. Sama halnya, kita masuk ke formula, insert function, ambil yang sum ifs. Nah, ini udah ada di atas, klik 2 kali, sum range, kriteria range 1. Nah, kita klik di sini, masukkan yang mau dicari, data yang mau dicarinya ada di sini. Sampai tanggal 5 lagi. Walaupun dia mintanya cuma sampai tanggal 4 kan. Nah, berarti kita datanya nggak apa-apa dimasukin semua. Lalu ada kriteria range. Kriterianya adalah Redmi Note. Jadi ada di sini. Kita drag lagi. Kriteria satunya adalah Redmi Note 4. Ini maksudnya Redmi Note 4 ya, Bechers, bukan Redmi Note doang, Redmi Note 4 maksudnya. Lalu kita kunci. Nah, di sini ada kriteria range 2. Jadi kriteria 2 yang kedua yang dicari adalah di tanggal 4. Nah, tanggal ada di mana di sini? Kita drag lagi tanggalnya. Yang kita inginkan hanya tanggal 4.
klik tanggal 4, lalu kunci lagi, lalu kita oke. Nah, didapatkan 4 buah Redmi Note 4 yang terjual di tanggal 4. Pas banget ya, Redmi Note 4 terjual di tanggal 4. Bener gak nih? Kita cek. Nah, ini tanggal 4 nih, Redmi Note. Nah, ini ada berapa? Ada 4. Nah, berarti rumusnya udah benar. Oke, contoh terakhir, contoh selanjutnya biar kita makin paham. Kita ingin mengetahui total harga penjualan Redmi Note 4 di tanggal 4. Mau tahu berapa? Kita sama saja caranya, masuk formula, insert function, dan klik sum if. Ada sum range-nya, yang kita mau tahu adalah ini, total harga penjualan. Lalu kriteria range pertama adalah nama handphonenya yang kita pengen tahu, Redmi Note 4. Lalu jenisnya Redmi Note 4 ini kita kunci lagi. Nah, yang keduanya kita ingin tahu di tanggal 4 saja. Drag di bagian tanggal, lalu klik juga tanggal 4-nya, kita kunci lagi, kita tekan OK. Nah, langsung didapatkan sejumlah 4.400.000. Cukup mudah dan cukup memangkas waktu dalam mengerjakan tugas-tugas kita secara administratif. Semoga konten kali ini bisa berguna untuk teman-teman semuanya, untuk batchers semuanya. Dan kita juga akan terus membahas tentang rumus-rumus Excel yang lainnya. Untuk masukannya bisa komen di konten di video kita. Komen aja kekurangannya apa, kelebihannya apa, sarannya apa, idenya apa, boleh. Semoga bisa menjadi masukan untuk kita ke depannya. Sekian aja dari kita teman-teman, semoga kita tetap sehat selalu, jaga terus protokol kesehatannya dengan 3M, makan, minum, menjaga jarak, terus memakai masker, juga hampir lupa nih, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Itu dia, jadi 3. Kalau di rumah mah nggak usah lah ya pakai masker, kalau jalan-jalan keluar itu wajib pakai masker. Oke, intinya segitu aja. Sehat terus selalu, sayangi keluarga kita, habiskan waktu bersama keluarga, tetap semangat dan optimis menjalani hari-hari kita yang masih diliputi oleh pandemi kali ini. Akhirul kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.